Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsyad Aldian. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Berkaitan dengan video pembelajaran sertifikasi dosen kali ini, saya akan mengajarkan mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan tema terkait penyelesaian sengketa perdata dengan capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 6, mampu melaksanakan kerja praktek penyelesaian permasalahan hukum di laboratorium ilmu hukum untuk pembelajaran secara terbimbing dan melaksanakan kewirausahaan yang memanfaatkan bidang hukum, memperoleh bahan hukum dalam praktek penyelesaian permasalahan hukum secara mandiri dan berwirausaha yang memanfaatkan kajian hukum. Yang kedua berkaitan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum secara prosedural. Sedangkan untuk sub CPMK yaitu mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa perdata. Kemudian perkuliahan akan saya gunakan dengan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Selamat menonton dari video yang akan saya persembahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Arsyad Aldian. Saya adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya diberi amanah untuk mengajar berkaitan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Jadi perlu kita ketahui, RPS sudah saya unggah berkaitan dengan hukum acara perdata. Nanti kita mempelajari berkaitan dengan tata cara atau prosedural dalam penyelesaian kasus sengketa perdata. Berbeda dengan perkara pidana, bahwa perkara perdata ini lebih menitik beratkan antara orang perorangan atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dan ini adalah hukum privat. Karena apa? Hukum perdata adalah hukum privat. Tapi yang kita pelajari di sini bukan hukum perdatanya, tetapi hukum acara perdata. Yang dalam hal ini hukum acara perdata itu adalah hukum prosedural atau berkaitan dengan tata cara penyelesaian kasus sengketa perdata. Karena kalau kita ketahui di dalam dunia hukum, kasus perdata ini merupakan suatu kasus yang sangat kompleks, banyak terjadi di masyarakat. Hampir sama dengan kasus pidana, tetapi berbeda. Kalau kasus pidana itu yang dilanggar adalah hukum publik, kalau ini adalah hukum privat. Nah, di dalam RPS kita nanti banyak mempelajari berkaitan dengan tata cara beracara, berkaitan dengan syarat-syarat material di dalam membuat gugatan, syarat-syarat formil di dalam membuat gugatan, berkas-berkas perkara apa saja yang digunakan dalam hal menyelesaikan kasus sengketa perdata melalui jalur litigasi. Nah, kemudian berkaitan dengan materi kali ini, saya ingin tahu dari adik-adik semua. Menurut adik-adik, Mas, Mbak, yang ditegakkan hukum atau keadilan? Keadilan atau hukum? Ini merupakan suatu pembahasan awal ketika kita mempelajari berkaitan dengan yang namanya kekuasaan kehakiman. Di mana berkaitan dengan kekuasaan kehakiman? Kenapa di sini saya ajarkan? Karena perlu kita ketahui bahwa di dalam hukum acara perdata ini kita belajar berkaitan dengan tata cara beracara dalam hal penyelesaian kasus sengketa perdata. Tata cara beracara dalam kasus penyelesaian kasus sengketa perdata. Di mana kalau kita melihat tadi pertanyaan saya, yang ditegakkan hukum atau keadilan? Ada yang menegakkan keadilan, ada yang mengatakan yang ditegakkan adalah keadilan, ada yang mengatakan yang ditegakkan adalah hukum. Saya tidak menyalahkan ketika ada yang mengatakan yang ditegakkan adalah keadilan, dan saya tidak mengatakan salah ketika ada yang mengatakan bahwa yang ditegakkan adalah hukum. Tapi perlu Anda ketahui, di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ada yang namanya pasal
24 ayat 1. Tahu nggak itu artinya apa? Pasalnya berbunyi bagaimana? Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi yang ditegakkan tidak hanya hukum saja dan tidak hanya keadilan saja, melainkan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang ditegakkan adalah hukum dan keadilan. Nah, di sini kita mempelajari berkaitan dengan mata kuliah hukum acara perdata. Bahwa terdapat perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum perdata. Kalau hukum acara perdata ini adalah hukum formilnya, di mana yang kita pelajari di dalam mata kuliah hukum acara perdata ini adalah tata cara beracara untuk menyelesaikan kasus sengketa perdata melalui proses peradilan. Sedangkan hukum perdata merupakan hukum materialnya yang mengatur hubungan hukum antara orang perorangan dengan orang perorangan, atau orang perorangan dengan badan hukum, atau bisa saja badan hukum dengan badan hukum. Walaupun kita mempelajari berkaitan dengan mata kuliah hukum acara perdata, hukum formilnya, kita tetap tidak bisa lepas dari hukum materialnya, karena hukum material ini dijadikan dasar ketika kita mengajukan yang namanya gugatan kasus sengketa perdata. Nah, tapi perlu Anda ketahui sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, bahwa di dalam hukum acara perdata ini terdapat dua subjek. Siapa saja yang bisa menjadi pihak yang berperkara di peradilan perdata ada di depan PPT ini. Ada dari orang perorangan dan bisa badan hukum. Itu yang perlu Anda ketahui. Bisa saja badan hukum dengan badan hukum, bisa saja orang perorangan dengan orang perorangan. Ada beberapa kasus-kasus perkara perdata yang sangat banyak terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah kasus perkara perdata perceraian. Yang kedua adalah kasus waris. Yang ketiga adalah kasus bank prestasi, dan yang keempat adalah kasus perbuatan melawan hukum. Dari keempat kasus ini kasus yang banyak terjadi di dalam kasus sengketa. Tapi perlu Anda ketahui sebelum kita masuk lebih lanjut, bahwa di dalam kasus sengketa keperdataan ini, perdata itu dibagi di dalam beberapa jenis. Ada perkara perdata umum, perkara perdata khusus, dan perkara perdata yang tunduk pada syariat agama. Yang kita bahas di sini adalah perkara perdata umum, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Nah, ini yang perlu Anda ketahui juga berkaitan dengan tadi prosedur peradilan, bahwa ada perbedaan antara peradilan dan juga pengadilan. Yang kita bahas di sini di dalam mata kuliah hukum acara perdata ada pada apa? Ada yang salah? Proses peradilan. Peradilan itu apa? Proses untuk mencari keadilan. Sedangkan pengadilan adalah instansi untuk mencari keadilan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apakah peradilan selalu menjadi jalan terbaik atau bahkan satu-satunya untuk menyelesaikan setiap perkara? Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diajukan Mbak. Berkaitan dengan peradilan, apakah merupakan satu-satunya tempat atau satu-satunya proses untuk menyelesaikan suatu perkara perdata? Jawabannya tidak. Perlu kita ketahui, walaupun kita di sini mempelajari berkaitan dengan proses atau prosedur beracara, dalam hal prosedur beracara ini, untuk menyelesaikan suatu sengketa, kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau di dalam perkara pidana ada yang dikenal namanya ultimum remedium. Pernah mendengar ultimum remedium itu apa? Lupa. Ultimum remedium adalah perkara pidana, sanksi pidana merupakan sanksi yang terakhir yang digunakan untuk melakukan perkara hukum pidana. Begitu juga kalau di dalam perkara perdata, sebagaimana mungkin gugatan ini yang diajukan melalui proses peradilan itu merupakan sarana yang terakhir untuk
melakukan penegakan hukum di dalam kasus perkara perdata. Paham Pak? Nah, perlu kita ketahui penyelesaian kasus sengketa perdata. Di sini kan kita berbicara terkait tata cara beracara perdata. Kalau kita melihat di sini, ada yang namanya penyelesaian sengketa. Jadi perlu Anda ketahui juga ya, berkaitan dengan perdata, itu ada perkara-perkara perdata itu tidak hanya berkaitan dengan sengketa, ada perkara perdata yaitu volunteer. Perkara perdata volunteer ini perkara yang di dalamnya tidak ada suatu persengketaan. Diajukan dengan cara apa? Mengajukan permohonan, misalnya permohonan ganti nama. Salah satu contohnya itu permohonan apa lagi? Permohonan penetapan ahli waris. Ada banyak berkaitan dengan perkara-perkara perdata volunteer. Di mana kalau perkara perdata volunteer atau permohonan itu pihaknya hanya satu saja, yaitu pemohon. Tetapi yang di sini yang dipertanyakan oleh Mbak tadi berkaitan dengan apakah penyelesaian sengketa perdata ini harus melalui jalur peradilan? Itu jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena penyelesaian sengketa perdata ini ada dua jalur. Yang pertama non litigasi, dan jalur yang kedua adalah melalui prosedur litigasi. Yang tadi banyak kita bahas adalah melalui proses litigasi. Nah, sedangkan penyelesaian sengketa itu tidak serta-merta dengan mengajukan gugatan melalui proses peradilan. Litigasi ini melalui proses peradilan. Berarti dimulai terlebih dahulu dengan adanya pengajuan gugatan. Dimana kalau sekarang karena adanya perkembangan zaman, gugatan perkara perdata diajukan melalui sistem e-court atau peradilan elektronik. Nah, menjawab pertanyaan Mbak tadi, penyelesaian sengketa perdata ini bisa kita ajukan melalui jalur non litigasi. Ada yang namanya mediasi, ada juga yang namanya negosiasi. Tapi perlu Anda ketahui, negosiasi dengan mediasi sama atau beda? Beda kan? Negosiasi dengan mediasi beda atau sama? Beda. Jadi perlu kita ketahui ya, berkaitan dengan mediasi. Mediasi itu ada pihak ketiga yang namanya mediator, dan dia adalah pihak yang menengahi antara kedua belah pihak yang berperkara. Ada yang namanya mediator. Tapi kalau negosiasi, ada nggak yang namanya negosiator? Pernah mendengar ada yang namanya negosiator? Negosiasi ini umumnya itu dilakukan antara para pihak. Tapi bisa saja salah satu pihak menunjuk yang namanya negosiator. Negosiator ini dia mewakili salah satu pihak dalam kasus sengketa perdata untuk menemui pihak yang satunya untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan. Oke, ada tanggapan Mbak? Cukup? Ya. Itulah berkaitan dengan kasus penyelesaian sengketa perdata yang perlu Anda banyak ketahui, karena kasus perdata di negara Indonesia ini merupakan kasus yang sangat banyak, terutama didominasi dalam kasus perkara perdata perceraian dan hubungan prestasi. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Di Indonesia banyak nggak kasus orang yang bercerai? Banyak, entah beragama Islam atau beragama non-Muslim. Kalau beragama Islam berarti diajukannya di pengadilan agama. Kalau beragama non-Muslim diajukannya di pengadilan negeri. Ini ada yang namanya kompetensi absolut. Jadi ketika kita membahas yang namanya lembaga peradilan ini ada dua kompetensi. Nah, ini ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu kewenangan pengadilan dalam menangani suatu perkara. Ini berdasarkan apa? Jenis perkara. Untuk membatasi, tidak satu pengadilan ini menangani semua perkara, tidak. Makanya tadi saya mengatakan ada perkara perdata keagamaan, ada perkara perdata khusus, ada perkara perdata. Kalau perkara perdata khusus, ada yang bisa tahu contohnya apa? Perkara perdata khusus. Kan tadi perkara perdata umum sudah saya sebutkan, cerai dan prestasi, waris non muslim, terus gugatan melawan hukum. Tapi kalau perkara perdata khusus, salah satu contohnya itu adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Apalagi
perkara sengketa kekayaan intelektual. Apa lagi? Masih ingat hubungan industrial? Itu merupakan perkara perdata khusus. Apakah diadili dalam peradilanmu? Tidak. Dia diadilinya memang di pengadilan negeri, tapi ada peradilan khusus. Makanya ada tuh pengadilan negeri kelas 1A khusus, pengadilan negeri kelas 1B, pengadilan negeri kelas 2, misalnya seperti itu. Kenapa kok ada pengadilan negeri kelas 1A khusus? Karena di situ ada beberapa lembaga peradilan khusus. Salah satu contohnya misalnya peradilan hubungan industrial, peradilan niaga. Kalau dalam perkara pidana ada lagi peradilan tipikor, peradilan HAM dan lain sebagainya. Itu makanya ada yang namanya perkara perdata khusus. Karena Anda harus tahu ada asas di dalam hukum lex specialis derogat legis generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang itu harus Anda pegang. Karena apa? Ini akan berkaitan dengan kompetensi. Nah, sedangkan kompetensi relatif ini, kompetensi relatif itu kewenangan berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya penggugat berada di Surakarta, tergugat berada di Surabaya. Anda mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apa yang akan terjadi? Gugatan akan bukan ditolak, tapi NO atau tidak dapat diterima karena melanggar yang namanya kompetensi relatif. Maka dari itu kita perlu mempelajari di dalam hukum acara perdata ini prosedur-prosedur sesuai dengan syarat-syarat formil di dalam proses beracara terkait kasus sengketa perdata. Bisa dipahami? Ya, saya kira itu bisa dipahami supaya kita bisa melanjutkan mata kuliah. Nah, ini tadi berkaitan dengan perkara-perkara perdata, ada manifestasi, PMH, perceraian muslim, waris non-muslim. Tapi perlu kita ketahui, tadi juga sedikit saya bahas di dalam penyelesaian perkara perdata. Perkara itu tidak serta-merta di dalamnya ada yang namanya suatu sengketa. Kalau kita melihat ada perkara permohonan dan ada perkara di dalamnya gugatan keperdataan. Karena apa? Dua perkara ini itu memiliki produk hukum yang berbeda yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Anda bisa lihat di depan. Di situ kita bisa melihat. Ini di sini ada tulis permohonan seperti contoh permohonan izin menikah. Ini biasanya izin menikah bagi anak di bawah umur. Anak di bawah umur boleh nggak dia menikah? Dia dianggap belum cakap hidup, tapi bisa nggak dia menikah? Jawabannya bisa. Dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri kalau orang beragama non-muslim, peradilan agama kalau dia beragama muslim, dengan mengajukan yang namanya dispensasi nikah. Nah, di sini Anda bisa lihat berkaitan dengan penyelesaian perkara perdataan melalui proses litigasi. Kalau perkara perdatanya itu permohonan, itu keluar yang namanya penetapan, dan di sini tidak ada suatu persengketa. Dan sedangkan kalau di dalamnya ada suatu sengketa, kita mengajukan yang namanya gugatan keperdataan. Ada penggugat, ada tergugat. Kalau di sini ada pemohon, pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5. Untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Misalnya apa? Kasus penetapan ahli waris. Misalnya mungkin juga ganti nama. Ada yang mungkin mau ganti nama? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Apakah ada banyak kasus seperti itu? Banyak. Apalagi kita hidup di negara Indonesia dan mohon maaf di suku Jawa itu sering orang yang namanya di akta kelahiran itu berbeda dengan yang ada di KTP terbaru. Apakah ada seperti itu? Sangat banyak. Sehingga memunculkan suatu permasalahan hukum ketika apa? Mau proses jual beli tanah. Bagaimana prosedurnya? Kita bisa mengajukan permohonan, tapi juga permohonan ganti nama, nggak perlu ganti nama. Bisa saja mengajukan permohonan bahwa misalnya Bejo dan Kuntik ini merupakan suatu orang yang sama. Itu akan menjadi suatu permasalahan hukum. Nah, sedangkan kalau dalam gugatan keperdataan ini, produk hukumnya adalah berupa putusan. Itu yang perlu Anda
ketahui. Nah, kita lanjutkan materinya. Ini tadi sudah saya jelaskan juga sedikit singkat bahwa perkara perdata ini perlu kita customkan supaya apa? Supaya kita memahami. Tadi kita membahas berkaitan dengan kompetensi absolut, kita membahas berkaitan dengan kompetensi relatif. Dan itu kita harus memahami hal ini. Mungkin nggak perkara cerai orang beragama Muslim diajukan ke pengadilan negeri, bisa nggak? Tidak akan bisa. Maka gugatannya akan NO atau tidak dapat diterima karena melanggar yang namanya kompetensi absolut. Misalnya lah, pewaris Muslim, ahli warisnya Muslim semuanya, terjadi suatu persengketaan, diajukan di pengadilan, bisa nggak? Tidak akan bisa. Kenapa kok tidak bisa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Jawab sebisanya saja. Kenapa kok tidak bisa? Tidak mungkin. Oke, jadi begini, pewaris beragama Muslim, ahli warisnya semua beragama Muslim, diajukan gugatan di pengadilan negeri ini berkaitan dengan hukum acara perdata, bisa atau tidak? Kenapa? Betul sekali, jawabannya. Kenapa maka di dalam materi ini saya masukkan berkaitan dengan klasterisasi? Klasterisasi yang dimaksud ini adalah apa? Klasterisasi berkaitan dengan kompetensi absolut. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Pak? Ya, silakan. Tanya Pak, apakah penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non litigasi itu merupakan cara yang lebih baik sebelum langsung ke peradilan? Ya, oke. Terima kasih Mas. Jadi gini, penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non litigasi itu kenapa kok diutamakan? Karena di dalam jalur non litigasi yang kita cari adalah win-win solution. Win-win solution itu apa? Win-win solution ini merupakan suatu penyelesaian perkara dengan cara damai. Dan perlu Anda ketahui, ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa, ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu berkaitan dengan mediasi di. Kenapa kok seperti itu? Jadi ketika kita mengajukan gugatan di dalam kasus sengketa perdata itu, agenda sidang pertama adalah majelis hakim pemeriksa perkara itu pasti akan memerintahkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Itulah menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Bagaimana supaya perkara tersebut selesai melalui jalur yang damai terlebih dahulu. Maka nanti kan akan ditunjuk seorang mediator. Mediator bisa dari mediator hakim, bisa dari mediator non hakim, dan mediator itu biasanya bersertifikat. Nah, jawabannya itu Mas. Kenapa kok non litigasi itu jauh lebih baik? Karena apa? Penyelesaian sengketa secara damai ini akan berdampak baik ke depannya, khususnya di dalam kasus sengketa bisnis. Kalau penyelesaian sengketanya melalui gugatan perkara perdata, maka bisa mengganggu iklim bisnis, dan itu merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi segala aspek, termasuk aspek perekonomian. Begitu ya Mas ya? Ada tanggapan? Cukup ya? Oke, kita sedikit lanjut berkaitan dengan materi. Jadi dari materi yang tadi sudah kita pelajari semuanya, kita menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tidak serta-merta melalui jalur litigasi. Masih ingat jalurnya apa saja? Litigasi dan non litigasi. Walaupun kita menempuh jalur litigasi melalui gugatan perdata ke peradilan, kita tetap harus menempuh yang namanya mediasi terlebih dahulu. Karena itu amanat dari peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Dan itu sifatnya adalah wajib. Itu berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata, dan
perlu kita ketahui juga, tadi ada kompetensi peradilan, ada kompetensi absolut. Kita simpulkan bahwa kompetensi absolut itu berkaitan dengan kewenangan berdasarkan jenis perkaranya. Ini perkara apa? Itu perkara perdata keagamaan atau perkara perdata umum atau perkara perdata khusus. Itu akan berpengaruh terhadap kompetensi absolut. Kalau kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah, biasanya itu diajukan pada di mana tergugat tersebut berada. Bisa dipahami semuanya? Ada yang akan dipertanyakan lagi? Ya, silakan. Bahkan para pihak yang bersengketa udah mulai lagi melakukan mitigasi. Ya. Terus mau menemukan jalur mitigasi itu, tapi nggak ada biayanya. Oke, jadi perlu kita ketahui ya Mas ya, penyelesaian sengketa perkara perdata. Kalau tidak ada biayanya, mengajukan sengketa perdata ke peradilan yang itu dengan pengajuan gugatan itu ada yang namanya panjar atau biaya. Seminimalnya itu harus mengajukan yang namanya panjar. Tapi perlu Anda ketahui, kalau di dalam perkara perdata umum berperkara di pengadilan negeri itu tidak wajib menggunakan kuasa hukum. Bisa nggak maju sendiri? Bisa. Kecuali pada perkara perdata khusus yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan perkara pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang, karena sesuai amanat dari undang-undang kepailitan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pilot kalau dia diajukan oleh debitur atau kreditor itu harus menggunakan yang namanya ahli hukum atau yang dalam hal ini adalah advokat. Tapi kalau di dalam perkara perdata umum di setiap lembaga peradilan yang ada di negara Indonesia, khususnya berkaitan dengan perkara keperdataan, ada yang namanya pos hukum atau pos bantuan hukum, di mana di situ mohon maaf, rakyat yang kurang mampu itu bisa meminta bantuan hukum ke pos bank, tapi seminimalnya keluar yang namanya panjar atau biaya perkara. Ada tanggapan Mas? Cukup. Oke, mungkin ada yang akan ditanyakan lagi? Ada di semuanya? Jadi kita simpulkan ya bahwa penyelesaian sengketa itu tadi tidak harus melalui yang namanya jalur litigasi. Bisa kita tempuh melalui jalur non litigasi. Intinya apa loh? Sengketa itu selesai. Karena kalau kita melihat Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menyelesaikan sengketa dengan cara yang memiliki etika dan adab supaya kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi dasar-dasar konstitusi negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum perdata di negara Indonesia. Ada tanggapan? Mungkin apabila tidak ada tanggapan, itu saja yang bisa saya sampaikan ada di semuanya. Semoga sukses selalu, tetap semangat, jaga etika dan adab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan tetap semangat. Sukses semuanya. Sukses semuanya.